Selamat siang Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah Komisi Dewasa pada hari ini, hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021. Mengawali ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian dari NKB 3, 1 sampai dengan 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya tuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pendaraan anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga keji, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amat lega hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tidak terasa seminggu telah kita lewati. Tentu ada banyak peristiwa yang kita alami, yang bisa saja membuat kita jatuh dalam dosa. Karenanya, mari kita berdoa kepada Bapa di surga untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Kami adalah orang-orang yang hidup dari kasih setia-Mu, ya Allah. Kami dapat bertahan sampai hari ini karena kemurahan-Mu, dan selamat dari berbagai pencobaan karena pertolongan-Mu. Namun, kami masih sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan mudah kami membiarkan amarah dan kebencian menggantikan cinta-Mu. Padahal kami menyadari bahwa kasih-Mu yang Kau curahkan bagi kami lebih dari cukup untuk membuat kami mengampuni. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini adalah hikmat Allah vs hikmat manusia. Bacaannya diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kata pembuka untuk ibadah pada siang hari ini diambil dari
1 Korintus pasal 1 ayat 25. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya Yesus, tebuslah segenap dosaku. Ku rindu Kau tinggal terus di hatiku. Enyahkan berhala dan musuh keji, dan basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, sekarang tolong diriku, supaya berpaut tetap padamu. Dosaku membuat hatiku pedih. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Ya Yesus, dengarlah permohonanku. Ku nantikan di kepada salib-Mu. Dosa keselamatan darah-Mu Kau beri. Oh, basuhlah daku menjadi bersih. Hatiku kan bersalju bersih, karena darah-Mu membasuhku bersih. Marilah kita membaca Mazmur 14. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Yang datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel, apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Marilah Bapak Ibu sekalian, mari kita sebelum menyambut firman Tuhan, marilah kita bersama-sama memuji dari NKB 183 bait 1, 3, dan 5, Dulu Ku Mencari. Dulu ku
Dia yang menggandengku. Dulu ombak laut menerpa keras, kini jangkar kokoh tiada ku lepas. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntut, tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Ibu Bapak, mari kita satukan hati sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih juga kalau Engkau telah mencerahkan akal budi kami sehingga kami dapat percaya kepada anak tunggal Bapa yang disalibkan, mati, dan bangkit kembali untuk menebus dosa kami. Pada saat ini ketika kami kembali akan belajar firman Tuhan, Roh Kudus biarlah menolong kami semua supaya firman itu dipahami, dimengerti, supaya kami tidak mengeraskan hati kami, Tuhan yang melembutkan hati kami, sehingga kami dapat dan mau melakukan firman ini dalam hidup sehari-hari. Sertai hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, hingga ia dapat menyampaikan sabda Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang sesungguhnya itu, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengar di kata pembuka bahwa tema kita yang akan bersama-sama kita gumuli adalah hikmat Allah versus hikmat manusia. Hikmat Allah, Allah punya kehendak, punya jalan pemikiran, punya sebuah rancangan untuk kita, untuk ciptaannya. Lalu nanti akan kita lihat juga dengan hikmat manusia atau jalan pikiran kita, logika kita. Apakah harus selalu versus bertentangan? Ataukah bahwa kita bisa memahami, mengertinya? Baik, 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat 18 sampai 25 kita akan membacanya. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Begini,
hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Sampai di sana yang berbahagia adalah yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Hosana. Hikmat Allah versus hikmat manusia. Atau dalam bacaan kita diberi judul Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah hikmat Allah dan hikmat manusia. Jadi tetap saja maupun versus ataupun dan itu ada perbedaan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Apa sih yang dimaksudkan dengan hikmat? Oh, kalau kita belajar dari kitab Amsal, hikmat itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik, sesuatu yang dikaruniakan kepada makhluk ciptaan Allah itu manusia. Yang membedakan dari ciptaan lain adalah hikmat. Hikmat adalah pengertian. Hikmat juga dekat dengan kebijaksanaan. Orang berhikmat, orang yang punya wawasan luas, orang yang bijaksana. Tentu kita sangat ingin punya itu. Kita sangat merindukan punya pemimpin yang berhikmat, punya pemimpin yang bijaksana, punya suami yang berhikmat, punya istri yang bijaksana. Kenapa? Karena dengan wawasan, hikmat, dan bijaksana itu, manusia akan dituntun ke dalam keadaan yang lebih baik. Keadaan pengenalan akan pengetahuan yang membuat manusia punya wawasan, punya pengertian. Namun sayangnya dalam kaitan konteks atau bacaan kita pada saat ini di Jemaat Korintus ini, nah seringkali hikmat itu diartikan sebatas pengertian, pemahaman, logika, jalan pikiran manusia. Nah ini yang seringkali kemudian membuat manusia yang merasa punya hikmat itu, punya kepandaian atau pengertian itu,
menjadi lebih bangga ketimbang orang-orang yang tidak terpelajar misalnya. Di sini kita bisa melihat apa yang kemudian dipertanyakan oleh orang-orang khususnya dalam pemberitaan Paulus tentang salib Yesus. Ada rupanya di situ dua kelompok. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Yahudi dan non-Yahudi. Mereka punya pemahaman. Mereka punya pemikiran. Mereka juga punya pendapat tentang pemberitaan yang dilakukan oleh Rasul Paulus ini. Rasul Paulus membuka dalam ayat 18 itu adalah sebab katanya pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dari awal Paulus mengatakan, kita tahu semua. Mereka itu, orang-orang yang tidak mengenal Kristus itu, memandang pemberitaan salib itu adalah sebagai sebuah kebodohan. Sampai sekarang juga banyak orang beranggapan begitu. Kok bodoh amat sih? Masa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, mau turun ke dunia, menjadi manusia, disalibkan, menderita. Kok repot-repot amat? Gak masuk dalam logika. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus kemudian mau melakukan kondisi yang seperti itu? Kalau Dia Maha Kuasa, toh gampang saja. Dia akan mengatakan gitu ya, manusia selamat, ya sudah selamat. Dengan perkataannya, dengan kemahakuasaannya, tidak usah susah-susah, repot-repot. Turun ke dunia, lalu kemudian menderita dan seterusnya, disalibkan. Nah, saudara-saudara, saya teringat, mungkin juga pernah saya ceritakan pada saudara-saudara bagaimana kisah orang yang tidak mau percaya kepada pemberitaan salib. Kisahnya pada waktu itu menjelang Natal dan bukan di Indonesia, tetapi rupanya ini di Eropa. Pada saat bulan-bulan Desember itu adalah musim dingin. Musim dingin, salju banyak turun. Ada sepasang suami istri. Istrinya sangat taat. Dia selalu menyempatkan diri untuk pergi beribadah di gereja. Suaminya adalah orang yang baik juga. Orang yang baik, hatinya sangat pemurah, mudah tersentuh. Namun sayang, dia tidak mau untuk masuk dalam ruang ibadah, untuk terlibat dalam ibadah, dalam kegiatan di gereja. Apalagi untuk mengaku percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, tentu ada alasannya. Kenapa sang suami ini tidak mau? Bukan karena pendetanya tidak ramah. Bukan juga karena dia tersinggung dengan orang-orang di gereja yang hanya bisa ngomong doang katanya. Enggak, dia tidak mudah tersinggung. Dia juga bukan orang yang yang sulit untuk menerima kehadiran orang lain. Tidak. Dia orang yang ramah.
Tapi satu hal yang dia tidak bisa menerima, ya sama seperti bacaan ini. Salib itu kebodohan. Ngapain kalau Tuhan Maha Kuasa, dia harus disalibkan? Saya tidak akan percaya itu. Buat apa? Pada satu saat ketika hendak ibadah Natal, seperti biasa, suami istri ini datang ke gereja. Sang suami hanya mengantar di depan gereja. Lalu istrinya akan masuk. Sesudah masuk, sang suaminya itu udah melihat, oh udah aman. Lalu kemudian ia akan pulang lagi. Dan ketika jam ibadah selesai nanti, ini suami akan menjemput lagi. Ketika sesudah mengantar, dia akan pulang ke rumahnya, tapi dia melihat ada kawanan burung seperti burung gereja itu. Kawanan burung ini cukup banyak, tetapi mereka kedinginan, terperangkap oleh salju, sayapnya tidak bisa dikepakkan, tidak bisa terbang, mereka kelaparan, tidak punya makanan. Lalu si bapak ini melihat saja, hatinya tersentuh. Apa yang harus aku lakukan ini untuk menolong supaya burung-burung ini tidak mati? Tidak mati kelaparan, tidak mati kedinginan, tidak mati tertimpa oleh salju ini. Dia putar otak. Dia mengatakan dalam hatinya, pasti burung ini lapar, kalau begitu aku akan ambil makanan. Dia ambil gandum di gudang di rumahnya, lalu kemudian dicoba ditebar-tebarkan. 1-2 burung mematoki makan dari apa yang diberikan. Lalu kemudian gandum-gandum itu masuk ke dalam salju-salju itu. Si burung sulit mencarinya lagi. Dia berpikir, di rumahku ada gudang yang luas. Di gudang itu ada banyak gandum makanan. Dan aku bisa menghidupkan penghangat ruangan. Kalau burung ini masuk ke sana, pasti dia nggak binasa. Dia akan makan. Ya. Mereka akan diselamatkan. Tapi bagaimana caranya? Dia memutar otak. Gimana caranya supaya burung-burung ini bisa masuk? Lalu dia terperangah dan, aku punya ide. Bagaimana kalau aku giring, maksudnya aku gebah dari belakang, supaya burung itu nanti menuju ke tempat gudang itu. Dia mengendap-endap, lalu kemudian ada di belakang kawanan burung itu. Merentangkan tangannya, lalu kemudian, bahasa saya sih menggebah gitu ya, menggiring, supaya burung itu mau pergi dan tujuannya masuk dalam rumah dia, gudangnya dia. Apa yang terjadi ketika tangan direntangkan lalu kemudian dia melakukan gerakan yang seperti ini? Burung itu bukannya mau mengikuti keinginan si bapak ini. Mereka kelabakan dan mereka panik sedemikian rupa berusaha untuk menyelamatkan, dan akhirnya mereka juga terjebak kembali ke dalam salju-salju itu. Lalu si bapak ini bingung, harus apa lagi aku ya supaya menyelamatkan mereka. Mereka kedinginan, aku akan bawa nih kayu-kayu bakar supaya mereka bisa berdiam di sana. Lalu kemudian ya sudah, sekarang aku yang kasih makan di situ. Dia mencoba menumpukan beberapa kayu yang kering itu, lalu mencoba untuk membakar dengan susah payah karena di situ suhunya
ya di tengah-tengah salju itu. Api mulai menyala, lalu ia menebarkan beberapa makanan. Apa yang terjadi dengan burung-burung itu? Mereka kaget, mereka ketakutan, dan mereka pergi lagi. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri, tetapi banyak di antara mereka yang terjebak dan mati. Kini si pria ini, si bapak ini mulai frustasi. Hatinya begitu tersentuh, hatinya begitu sedih. Aku ingin menyelamatkan mereka. Tapi mereka itu tidak mengerti maksudku. Dalam keputusasaannya kemudian ia berpikir terus dengan hikmatnya dia itu. Akhirnya dalam berpikir itu dia terbayang. Andaikan aku ini salah satu di antara mereka, andaikan aku burung, aku bisa memberitahu dengan bahasanya, bahasa mereka, bahasa burung itu. Lalu aku akan mengajak mereka masuk ke dalam gudang rumahku yang banyak makanan, kehangatan itu. Mereka pasti tidak akan takut, mereka akan menyambut, mereka akan hidup, mereka akan terselamatkan. Ketika ia berpikir begitu, dia langsung teringat. Oh ini, jadi begini. Tuhan menjadi manusia, dia rela mati sama seperti kita manusia, supaya kita mengerti, supaya hikmat Allah dipahami oleh hikmat manusia. Lalu sejak saat itulah dia percaya bahwa Tuhan luar biasa kasihnya. Dia mau menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Firman itu sengsara. Mati disalibkan. Supaya manusia mengerti itu bahasa cinta kasih Allah untuk menyelamatkan manusia. Nah, saudara-saudara, disitulah Paulus mau menjelaskan sebenarnya. Mungkin bagi dunia ini salib adalah kebodohan. Tetapi bagi orang yang betul-betul percaya, itu akan menyelamatkan. Akan menyelamatkan dari kebinasaan ini. Saudara-saudara, Paulus lebih jauh mengatakan bagi orang Yahudi selalu minta tanda. Karena hikmat mereka terbiasa diberi ajaran, dididik. Tandanya apa kalau Yesus itu Mesias? Kalau Mesias kenapa harus mati disalibkan? Bukankah Mesias itu adalah seorang tokoh yang akan datang, yang akan menaklukkan penjajahan Romawi. Yang akan membawa bangsa mereka ke dalam zaman keemasan kembali seperti pada zaman Daud dan Salomo. Bukan mati di kayu salib, mati terhina itu. Orang Yahudi menuntut ini. Lalu kemudian bagi orang-orang Yunani, di situ mereka terbiasa untuk berhikmat katanya, untuk terbiasa mengolah akal budi mereka, untuk berpikir. Mereka terbiasa berdebat dan seterusnya. Apa yang mau dikatakan, disampaikan. Mereka nggak memahami ini. Nah, saudara-saudara, Paulus mengatakan ini. Jadi yang bodoh dari Allah ini mau sebetulnya menampilkan sesuatu yang luar biasa. Jadi apa yang dianggap oleh manusia itu kebodohan dari Allah, justru tidak pernah akan bisa manusia mengalahkan ini. Nah, saudara-saudara, bagi kita semua, kalau kita merasakan dan mengalami cinta kasih Tuhan, ketika ia menderita, ketika ia sengsara disalibkan, itu adalah untuk menyelamatkan kita, Anda dan saya. Maka seharusnya kita bersyukur kepada Dia. Bersyukur karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Bukan hikmat untuk terus menolak, tapi hikmat untuk menerima cinta kasih Allah itu. Nah,
saya akan bertanya, andai kata dalam kisah yang tadi, seorang pria yang menyelamatkan burung-burung itu, andai kata terjadi, kita bagian dari burung-burung yang selamat, yang masuk di gudang yang hangat, yang penuh dengan makanan, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri saja di gudang itu dan menikmati semua yang ada? Atau bahkan berantem, bertengkar karena makanan-makanan itu? Sementara di luar sana akan banyak burung-burung lain yang menderita, yang akan mati. Saya merenungkan kisah ini. Saudara-saudara, kalau saya yang menjadi burung itu, salah satu dari burung itu, saya akan memilih untuk terbang, untuk berkata-kata, untuk menyampaikan berita kepada teman-teman saya yang terjebak, yang hampir mati itu, bahwa di sini ada tempat, ada makanan, ada kehangatan. Mari kita datang. Nah, saudara-saudara, setiap anak Tuhan, setiap orang-orang yang telah menerima berita salib itu, mungkin bagi dunia adalah sebuah olok-olokan kebodohan. Tapi kerinduan seorang anak Tuhan yang merasakan cinta kasihnya, dia akan terus untuk menyaksikan Injil Tuhan Yesus Kristus, supaya makin banyak orang yang diselamatkan. Kiranya Tuhan memampukan Anda dan saya untuk terus menyaksikan kebaikan Tuhan, walaupun dianggap oleh dunia ini sebuah kebodohan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita semua. Amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 27 mengatakan, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840299340. Atau saudara dapat memasukkannya di dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja, dapat diserahkan di gereja. Mengiringi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari NKB 134, 1 dan 3. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur oleh karena setiap hari Engkau memberi rezeki kepada kami. Persembahan yang kami berikan pada hari ini adalah ungkapan syukur kami dan komitmen kami sebagai tubuh Kristus untuk terlibat dalam pekerjaan-Mu di muka bumi ini. Khususnya di gereja kami, GKI Mangga Besar, pakailah dan kuduskanlah ya Bapa, dan bermanfaat untuk sesama kami, dan dapat memuliakan Engkau
Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita memuji Tuhan kembali dari PKJ 249 1-3. Ya Tuhan, kuatkan imanku. Ya Tuhan, kuatkan imanku, jauhkan dari pencobaan, dan bimbing hamba-Mu selalu setia turut kehendak-Mu. Ya Tuhan, Kaulah pelindungku, bersama-Mu tenang hidupku, si jahat pun takkan berdaya, jikalau Tuhan besertaku. Ya Tuhan, ku yakin kuasa-Mu menuntun setiap langkahku. Ajarlah aku menyerahkan diriku ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga kalau kami boleh diingatkan kembali akan cinta kasih-Mu melalui pemberitaan salib Kristus itu. Kiranya Engkau menolong kami untuk tidak hanya mengerti, tapi merasakan bahwa Tuhan mencintai kami. Dengan demikian, kami akan menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk mewartakannya. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan yang kami alami, kami hadapi. Khususnya di rumah kami masing-masing. Baik dengan orang tua kami, pasangan kami, anak-anak kami, atau saudara kami. Sekiranya ada yang sakit, kiranya Engkau berkenan menolong untuk memulihkan. Sekiranya ada yang bermasalah, atau mungkin kami sendiri, Tuhan mampukan kami untuk menghadapinya. Untuk anak-anak kami juga demikian. Biarlah Bapa di surga menolong untuk mereka terus semangat dalam belajar. Kami berdoa saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk keadaan kondisi banyak orang yang menderita, yang terpuruk, bahkan bukan hanya Indonesia tetapi dunia ini. Tuhan, kasihanilah kami, pulihkanlah dunia ini, pakailah anak-anak Tuhan untuk memulihkan, untuk berbagi, untuk menolong satu dengan yang lain. Tuhan yang menolong juga pada saat ini ketika vaksin-vaksin boleh didistribusikan, kiranya juga itu dapat terlaksana dan merata, bukan hanya orang-orang tertentu saja yang menikmatinya. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja-Mu, jadikan mereka saluran berkat. Untuk kami Komisi Dewasa GKI Mangga Besar ini, pakailah juga kami untuk tetap setia melayani Tuhan. Bapa di surga, inilah doa kami. Ketika kami akan kembali ke dalam hidup kami, dalam pergumulan kami, rutinitas kami, kiranya rahmat damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku, dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku.
kasih-Nya.